Shalom, selamat datang kembali beribadah bersama di rumah Tuhan. Minggu ketiga Advent ditandai dengan 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita. Kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kita. Lilin ketiga disebut lilin gembala karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan kita untuk berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah pagi hari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian dalam ibadah pagi ini. Amin. Suasana sukacita Natal, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus Raja Damai.
Kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk selalu pengampunan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa kami dikasihi oleh Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dan seluruh jalannya persekutuan kami, ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkenanlah Engkau bagi kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mengakui iman kita bersama-sama dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan, kita naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Hai Kota Mungil Bethlehem. Bethlehem,
kita berdiri, kita akan puji Tuhan dengan sukacita Natal. Mari kita angkat pujian ini. Selamat, selamat datang Yesus Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidung kami tak bercela. Bunda Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergemar. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Haleluya, jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mau masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan lebih dipertajam lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edison Eli. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan.
sungguh bersyukur sekali lagi ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama ada dalam ruangan ini untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan menguduskan setiap kami, melayakkan setiap kami yang ada dalam ruangan ini. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang seringkali menyakiti hati Tuhan dengan hidup kami. Kami datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami pada pagi hari ini. Tuhan kuduskan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat. Dan saat ini kami mau bersama-sama, mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan kepada kami. Hamba-Mu yang terbatas ini hanyalah sebagai alat di dalam tangan-Mu. Terbatas cara hamba untuk menjelaskannya, terbatas bagi hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan sempurna. Tapi Roh Kudus yang kami percaya ini tak terbatas adanya. Roh Kudus itu yang akan menerjemahkan itu dalam diri kami masing-masing. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tolonglah kami, berikanlah konsentrasi bagi kami pada waktu kami mendengarkan firman-Mu. Setiap sarana yang kami gunakan pada pagi hari ini, Tuhan juga akan memberkati semua sarana ini, supaya sarana ini semuanya boleh digunakan untuk mendukung ibadah kami, pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Shalom. Ya, saya kalau ada di gereja-gereja lain, kalau khotbah di sana memang ada hal yang berbeda. Shalom, damai di hati, mereka bilang. Damai di hati, shalom. Ya, tadi malam saya khotbah di Natal Musamus juga, saya juga dapatkan itu. Karena kita terbiasa di sini shalom disambut dengan shalom. Kalau di tempat-tempat lain, shalom, mereka bilang damai di hati, shalom. Ya, dua-duanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita masih melanjutkan berhubungan dengan Immanuel, tetapi saya pada pagi hari ini tidak akan membahas tentang kata Immanuel itu, karena saya pikir sudah cukup disampaikan oleh Ibu Sally pada minggu lalu. Dan pada pagi hari ini kembali saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tema kita pada pagi hari ini adalah Immanuel, Raja Damai. Hari ini kita sudah masuk ke minggu Advent yang ketiga, masa penantian yang penuh dengan sukacita menjelang kedatangan Kristus Sang Mesias itu. Dan lilin ketiga tadi itu sudah dinyalakan, yang warnanya pink, lilin sukacita, melambangkan bagaimana sukacita besar karena janji keselamatan Allah segera tergenapi. Mari kita membaca dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Bersama-sama saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sepertinya terjemahan biasanya kita pakai kitab ini, kalau pakai kitab lain dia biasanya di ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-5. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini. Kalau di dalam terjemahan Alkitab ini dia ada pada ayat yang ke-5 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, disebutkan tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, saya akan mengajak kita untuk fokus pada gelar yang keempat yang diberikan, yang disebutkan oleh Yesaya di sana, ada kata Raja Damai. Jadi tema kita pada hari ini, Immanuel, Raja Damai. Kita akan memfokuskan perhatian kita pada kata Raja Damai ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang hal ini, maka muncul pertanyaan bagi kita, mengapa Yesaya menyebut Raja Damai? Ada 4 gelar di sana, dan gelar yang terakhir disebutkan Raja Damai. Kenapa Yesaya menyebutkan gelar ini Raja Damai? Dan kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apa makna gelar ini bagi dunia yang penuh dengan kekacauan? Dan kemudian apa implikasinya bagi kita di masa yang sekarang ini? Dan bagaimana kita mengalami damai itu pada masa-masa sekarang ini. Nah, maka saya akan mengajak kita untuk melihat dua bagian ini. Kita akan melihat bagian yang pertama itu, kenapa muncul nubuatan tentang Raja Damai itu. Kenapa Yesaya menyebutkan Raja Damai, dan kemudian di bagian kedua nanti kita akan melihat apa implikasinya dalam kehidupan kita di masa yang sekarang ini, di masa kini. Nah, kita perhatikan bagian yang pertama ketika kita bicara tentang Raja Damai. Nubuat yang disebutkan oleh Yesaya di dalam bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, waktu kita membaca bagian ini, kata Raja Damai ini, maka kita perlu memahami bagaimana kondisi, bagaimana latar belakang dari munculnya nubuat yang disampaikan oleh Yesaya dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi konteks sejarahnya pada waktu itu dan bagaimana keadaan bangsa Israel pada masa itu, saya pikir pada minggu lalu Ibu Shelly sudah cukup panjang lebar membahas tentang hal ini. Saya akan mengulangi beberapa bagian saja. Kalau kita melihat konteks ya, konteks sejarah keadaan bangsa Israel di masa itu, Yesaya ini bernubuat pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dan yang memerintah mereka pada waktu itu adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz di Yehuda. Dan pada waktu itu kerajaan Israel itu terbagi jadi 2 ya. Masih ingat Bapak Ibu Shelly saya khotbahkan minggu lalu terbagi 2? Ibu Shelly jangan kasih tahu. Masih ingat kerajaan terbagi 2? Utara dan selatan. Kalau utara itu apa? Nanti Bapak Ibu tanya ke Ibu Shelly ya. Utara Israel, selatan Yehuda. Dan keduanya Bapak Ibu, kedua bangsa ini kemudian terancam oleh kekuasaan atau kekuatan besar dari bangsa Asyur pada waktu itu. Kerajaan bangsa Asyur yang sangat terkenal, pasukannya yang kuat, kuda tempurnya, taktik berperangnya, dan dikenal dengan perang yang sangat-sangat brutal. Ini dikenal dengan kekuatan bangsa Asyur pada masa itu. Jadi Bapak Ibu, pada masa itu bangsa Asyur kemudian melakukan ekspansi besar-besaran. Mereka menaklukkan bangsa-bangsa demi bangsa, membakar kota, dan bahkan memperbudak rakyat pada masa itu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana situasi pada waktu itu. Bayangkan ketakutan yang melanda rakyat kecil. Apalagi rakyat kecil di Yehuda pada waktu itu. Mungkin mereka akan berpikir besok apakah mereka akan masih bisa hidup. Besok apakah mereka masih akan punya rumah. Kalau seringkali kemudian membakar kota dan memperbudak rakyatnya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya kemudian merenung. Dan saya coba membayangkan, membawa pikiran saya ke sana. Karena kita tidak akan sulit untuk merasakannya kalau kita tidak coba membawa pikiran kita ke sana. Saya coba berdiam sejenak di hadapan Tuhan, berimajinasi bagaimana keadaan situasi yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu, orang-orang Israel, orang Yehuda, dengan kondisi yang seperti itu. Raja Ahaz melihat akan hal ini, dia panik. Karena dia tahu bahwa kekuatannya tidak seberapa. Tapi yang menyedihkan adalah Raja Ahaz tidak mencari Tuhan di dalam situasi ini. Tetapi dia bahkan mengandalkan diplomasi politik.
ya kemudian bersekutu dengan Asyur untuk melawan musuh-musuhnya. Itu Bapak Ibu bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Dan ternyata keputusan Asyur ini, keputusan Ahas ini membuat satu keputusan menghadirkan kehancuran secara moral dan spiritual bangsanya pada masa itu. Nah Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu membaca Yesaya pasal 9 ayat 1, di sana Yesaya katakan begini, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Nah dalam bahasa Ibraninya itu kata kegelapan ini Bapak Ibu, ini bukan sekedar malam tanpa cahaya, bukan. Tapi kata kegelapan yang disebutkan oleh Yesaya di sana, itu berarti juga kebingungan, ketakutan, dan kehilangan arah secara rohani. Jadi kondisi umat Allah pada waktu itu, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ini artinya mereka sedang mengalami kebingungan, mereka sedang mengalami yang namanya ketakutan, dan kehilangan arah secara rohani. Jadi Bapak Ibu, ini situasi yang terjadi pada umat Allah pada waktu itu. Dan di dalam situasi yang menakutkan itu, dalam situasi kebingungan itu, dalam situasi kehilangan arah rohani mereka, muncullah nubuat ini. Tuhan menyampaikannya melalui Nabi Yesaya dalam ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ada hal yang menarik di dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu kalau kita memperhatikannya. Bangsanya, umat Allah pada waktu itu mengalami ketakutan. Tetapi janji yang diberikan, Allah menjawab kegelisahan mereka bukan dengan menghadirkan mereka pasukan gagah perkasa. Bukan dia menghadirkan kemudian teknologi yang luar biasa. Tetapi Allah menyampaikan di sana seorang anak, seorang bayi. Kalau kita lihat sepintas seakan-akan ini seperti apa? Kenapa Tuhan hadirkan? Mereka butuh kekuatan militer, kekuatan pasukan untuk melawan musuh. Tapi nubuat itu datang mengatakan bahwa telah hadir seorang anak lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Sesuatu yang tampaknya lemah, tetapi inilah yang membawa kuasa yang besar. Bapak Ibu, ini adalah sebuah paradoks ya. Di tengah perang, Allah menjanjikan kehidupan yang baru. Di tengah situasi mereka yang menakutkan, Allah menjanjikan sebuah kehidupan yang baru. Yesaya kemudian memberikan 4 gelar di sana tadi seperti saya katakan di awal. Dia memberikan 4 gelar dan pertama itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dan Bapak Ibu, gelar yang terakhir ini, kata Raja Damai ini dalam bahasa aslinya itu adalah Sar Salom. Kata Sar itu sendiri berarti penguasa, pemimpin atau raja. Dan istilah ini seringkali dipakai untuk panglima militer atau penguasa tertinggi. Sedangkan kata Shalom, ya kita seringkali mendengarkan dan tadi di awal juga kita buka dengan kata Shalom. Dan kata Shalom ini berbicara tentang keutuhan. Kata Shalom ini berbicara tentang kesejahteraan. Kata Shalom ini berbicara tentang ketenangan batin. Kata Shalom ini berbicara tentang relasi yang benar antara Allah, manusia, dan ciptaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam budaya Ibrani, Shalom itu mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya satu aspek. Mencakup seluruh aspek kehidupan, spiritual ada di sana, sosial ada di sana, dan bahkan emosional. Jadi ketika Nabi Yesaya menyebutkan Sar Shalom atau Raja Damai, ia sedang menggambarkan raja yang akan membawa keteraturan, akan membawa kesejahteraan total di bawah pemerintahan Allah langsung. Pemerintahan Allah sendiri. Itulah sebabnya Yesaya berbicara bukan sekedar tentang raja manusia, melainkan Mesias ilahi yang akan datang dari Allah sendiri. Nah inilah Bapak Ibu yang melatar belakangi
latar belakangi mengapa Yesaya menyebutkan Raja Damai. Karena kondisi tadi, kondisi umat Allah pada waktu itu tidak sedang baik-baik saja, sedang dalam pergumulan, sedang dalam kekalutan, sedang dalam kebingungan, sedang dalam ketakutan. Dan berita ini, nubuat ini datang kepada umat Allah. Raja Damai. Nah, Bapak Ibu, jadi kita bisa melihat mengapa nubuat ini begitu manis, begitu indah, sekaligus juga begitu menantang. Karena kita tahu kondisi umat Allah pada waktu itu. Israel hidup di bawah bayang-bayang perang keputusasaan. Namun di tengah-tengah keputusasaan itu, kalau saya mau katakan Allah menyalakan secerca terang. Akan lahir seorang anak. Nah Bapak Ibu, dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bukan dikatakan akan lahir, tapi telah lahir. Meskipun Yesus lahir beberapa tahun, 100 tahun kemudian. Mengapa digunakan kata telah lahir? Karena janji itu begitu pasti adanya, pasti akan terjadi. Sehingga dikatakan oleh Alkitab, anak itu telah lahir. Nah Bapak Ibu Saudara, lihat dari bagian ini. Belajar dan berkaca dari latar belakang umat Allah ini. Bukankah ada kemiripan dunia sekarang dengan apa yang sedang dialami oleh umat Allah pada masa itu? Kita mungkin tidak dikepung oleh pasukan Asyur dan tidak ada Asyur pada masa sekarang ini. Tetapi bukankah bentuk-bentuk Asyur itu dalam bentuk yang lain? Kita mungkin dikepung oleh tekanan hidup yang begitu berat adanya. Kita mungkin sedang ditekan atau sedang dikepung oleh kekhawatiran-kekhawatiran hidup yang berkepanjangan. Khawatir tentang banyak hal. Dan dalam situasi-situasi seperti ini Bapak Ibu, sangat besar bagi kita untuk tergoda, mencari jalan keluar dengan mengandalkan manusia. Seperti Ahaz, ketika dia dalam situasi yang sulit, ketika dia dalam tekanan yang berat sebagai seorang pemimpin, dia bukannya datang kepada Tuhan mohon pertolongan, tapi justru dia berkoalisi dengan musuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang mencari damai, orang pikir damai itu dengan karirnya semakin meningkat, punya gelar yang banyak, punya titel yang banyak, dia akan menemukan damai di sana. Punya harta yang banyak, dia pikir punya harta itu akan dengan memiliki relasi, punya banyak koneksi, dia pikir itu akan membuat dia rasa damai. Namun seringkali kita menemukan ada orang-orang yang punya semua ini. Karir bagus, punya harta, punya jabatan, hubungan koneksi yang luas dengan orang lain. Tetapi bukankah kita menemukan juga orang-orang seperti ini tidak punya rasa damai dalam diri mereka. Tidak punya rasa ketenangan dalam diri mereka. Contoh yang sangat populer di dalam Alkitab yaitu adalah Sakius, Bapak Ibu. Sakius itu adalah seorang pemimpin kepala pemungut pajak. Dia punya jabatan, bukan? Contoh yang lain apalagi? Dia punya harta, bukan? Dia punya harta. Dia sebagai seorang kepala. Tetapi apa terjadi? Kalau dia punya kedamaian dalam dirinya, dia tidak akan datang mencari Yesus. Karena dia sudah punya segalanya. Apa yang dia butuhkan lagi? Dia butuh Yesus apa? Kalau dia hanya butuh Yesus, datang bertemu dengan Yesus, kalau dia hanya mau mendapatkan kekayaan, dia tidak perlu datang ketemu Yesus karena dia sudah punya itu. Kalau dia mau bertemu dengan Yesus hanya karena dia butuh jabatan, dia tidak akan perlu bertemu dengan Yesus. Dia sudah punya jabatan, dia posisinya kepala. Tapi mengapa Sakius datang bertemu dengan Yesus? Karena dia menyadari ada satu kekosongan dalam dirinya. Kekosongan itu tidak bisa diisi oleh harta. Kekosongan itu tidak bisa diisi oleh jabatan. Kekosongan itu tidak bisa diisi oleh apapun itu juga. Hanya oleh Kristus saja yang dapat mengisi kekosongan di dalam diri manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mencari damai dalam karir, harta,
jabatan, koneksi dan lain sebagainya, kita akan merasa kelelahan. Pasti kita akan merasa kelelahan. Karena itu bukanlah solusi untuk mendapatkan damai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bagian yang pertama kita lihat. Bagaimana latar belakang muncul nubuat tentang Raja Damai itu. Dan kemudian kita masuk kepada implikasi tentang kebenaran Raja Damai. Dan bagaimana Raja Damai ini mempengaruhi hidup kita di masa kini. Dan apa artinya bagi kita di masa sekarang ini. Nah, ada 3 hal yang akan saya bagikan pada bagian yang kedua. Ya, implikasi Raja Damai bagi kita di masa kini. Yang pertama, Raja Damai memulihkan relasi kita dengan Allah. Raja Damai memulihkan relasi kita dengan Allah. Dosa adalah sumber utama dari kekacauan manusia. Dosa adalah sumber dari segala kekacauan ada dalam dunia ini. Jadi kalau ada orang yang mau menyelesaikan kekacauan terjadi dalam dunia ini dengan cara yang lain, dia pasti akan gagal untuk menyelesaikannya. Selama manusia hidup terpisah dari Allah, ia tidak akan pernah benar-benar merasa damai. Saya ulangi kalimat ini. Selama manusia hidup terpisah dari Allah, ia tidak akan pernah benar-benar damai dalam dirinya. Mungkin saja dia akan merasa damai, tapi damai semu. Mungkin saja dia bisa tertawa 1-2 hari, mungkin dia dapat berkat dari pekerjaannya, dia naik jabatan. Dia dapat THR, mungkin dia bisa senang 1-2 hari dengan hal itu. Tapi setelah itu habis, kemudian apa yang rasa damai itu, sukacita itu akan hilang lagi. Rasa senang itu akan hilang lagi. Jadi selama manusia hidup terpisah dari Allah, ia tidak akan pernah benar-benar merasakan damai yang sejati itu. Yesus datang mendamaikan kita dengan Allah melalui salibnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 berkata, sebab dialah damai sejahtera kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, damai yang sejati dimulai dari pemulihan relasi secara vertikal. Manusia yang kembali ke pangkuan penciptanya. Damai itu harus dimulai dari pemulihan relasi secara vertikal. Hubungan dengan Allah itu harus beres. Barulah dia akan merasakan damai yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah banyak orang di dunia modern saat ini yang sukses? Seperti tadi saya katakan, dia punya posisi, dia punya kekayaan, dia punya pengaruh, tapi dia tidak akan merasa tenang dalam dirinya. Mengapa? Karena dia belum menemukan sumber dari damai yang sejati itu. Orang yang terus berusaha untuk menciptakan damai di luar Yesus, dia akan mendapatkan kelelahan dan dia pasti akan merasakan kekecewaan karena damai yang di luar Yesus itu sifatnya semu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua ini kita lihat bagaimana Raja Damai itu memulihkan relasi kita dengan Allah. Setelah relasi kita dengan Allah itu kemudian menjadi baik, menjadi pulih, maka damai itu tidak hanya berhenti pada pengampunan. Dan ketika kita berdamai dengan Allah, damai itu kemudian mulai memerintah di dalam hati kita. Kita berdamai dengan Allah, kemudian damai itu kemudian mulai memerintah di dalam hati saya dan saudara. Sehingga bagian yang kedua ini, Raja Damai memerintah di hati dan memberikan ketenangan batin dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 berkata seperti ini. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Aku memberikan kepadamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Berarti Yesus sudah menyampaikan, memberitahukan bahwa damai yang diberikan oleh Yesus dan damai yang diberikan oleh dunia ini berbeda. Itu jelas. Damai yang diberikan oleh dunia ini semu. Damai yang diberikan oleh Yesus itu adalah damai yang sejati. Dan menariknya adalah damai dari dunia
itu tergantung pada kondisi dan keadaan. Tapi damai dari Kristus tergantung pada kehadirannya. Kalau Yesus itu hadir bersama dengan kita di dalam segala hal. Tadi Immanuel, Allah menyertai kita, dia hadir bersama dengan kita. Apapun situasi kita, apapun keadaan yang kita alami, hal-hal yang tidak menyenangkan pun kita berada di sana, tapi tetap kita akan merasakan damai itu. Tetap kita akan merasakan ketenangan itu. Kenapa? Karena ada Kristus yang hadir bersama-sama dengan kita. Jadi kedamaian itu tidak ditentukan oleh situasi yang terjadi di sekitar kita, tapi tergantung dengan kehadiran Kristus yang bersama dengan saya dan saudara setiap waktu. Bukankah kita melihat Yesus sendiri menyatakan ini dalam pelayanannya? Ketika dia bersama dengan para murid-muridnya, waktu dia meredakan badai di atas perahu, bagaimana murid-muridnya mengalami ketakutan karena badai yang besar, badai topan yang luar biasa. Tapi ketika Yesus menyuruh, memerintahkan untuk tenang, semuanya menjadi tenang. Badai itu pun juga seketika menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara, damai itu bukan bicara tentang keadaan atau situasi, tapi damai itu berbicara tentang kehadiran Allah bersama dengan kita di dalam situasi tersebut. Raja damai tidak menghapus masalah kita. Seringkali waktu kita punya masalah, punya pergumulan, seringkali Tuhan tidak mengambil masalah itu, pergumulan itu. Tapi dia berikan kita kekuatan, ketenangan dalam menghadapinya. Kisah Yesus ini, dia menenangkan badai, topan, memberikan suatu gambaran bagi kita. Bahwa kalau Yesus ada di dalam perahu hidup kita, badai boleh datang, tapi kita tidak akan mungkin tenggelam karena ada Yesus bersama dengan kita. Raja damai tidak menghapus masalah kita, tapi memberi kita ketenangan di tengah masalah tersebut. Damai bukan berarti tidak ada badai, tapi berarti hati kita tidak goyah karena tahu siapa yang berkuasa atas badai tersebut. Saya membuat di status saya kemarin, pas saya dan waktu mempersiapkan diri dan saya menemukan bagian ini yang menguatkan saya. Raja damai bukan sekedar menenangkan laut, ia menenangkan hati kita. Sebab selama Yesus ada di perahu hidup kita, badai tidak akan pernah menjadi akhir cerita hidup kita. Raja damai bukan sekedar menenangkan laut, tapi ia menenangkan hati kita. Yang terpenting itu adalah hati kita tenang. Situasi bisa heboh, situasi bisa kacau balau di sekitar kita. Tapi kalau Tuhan memberikan ketenangan dalam hati kita, kita akan aman saja. Kita tidak akan gerasa gerusuk kalau ada ketenangan dalam diri kita. Ada damai Allah yang berdiam dalam diri saya dan saudara. Dan selanjutnya bagian yang kedua, bagian ketiga, implikasi Raja Damai itu untuk masa sekarang ini. Raja Damai tidak hanya berhenti kemudian pada diri kita sendiri, tapi Raja Damai mengutus kita menjadi pembawa damai. Raja Damai tidak hanya memberikan kedamaian, kita rasa tenang, kita rasa nyaman dengan diri ini, tetapi ada satu misi di sana lagi. Raja Damai mengutus kita menjadi pembawa damai. Jadi Bapak Ibu jangan hanya berkecimpung, hanya berkutat hanya dengan merasa saya sudah rasa damai, saya sudah dapatkan shalom itu. Tapi ingat, kehadiran kita dalam dunia ini juga adalah harus membawa damai itu kepada orang lain. Kalau kita sudah memperoleh damai itu, sukacita damai yang sudah kita miliki itu, jangan berhenti di sana. Raja damai itu mengutus kita membawa damai itu kepada orang lain. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dikatakan di sana, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang membawa damai. Jadi setiap orang percaya Bapak Ibu yang sudah mengalami shalom Allah,
Kita dipanggil untuk menyalurkan damai itu ke dunia yang sudah rusak. Bukankah kalau kita kumpul, kita sudah bicara tentang bagaimana kita harus sadar bahwa ada banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam dunia ini. Itu karena dosa. Bukankah kita sering mempercakapkan tentang ini ada kebobrokan di sini, ada kebobrokan di tempat ini, ada kebobrokan di tempat ini. Kita menceritakan kebobrokan itu. Itu realita yang terjadi. Tapi Bapak Ibu, harusnya kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Harusnya kita tidak boleh berhenti sampai pada tahu ada kebobrokan di sana. Tetapi Tuhan mengutus kita untuk membawa damai itu ke sana. Tempat-tempat yang rusak, tempat-tempat yang bobrok itu, Tuhan utus kita ke sana untuk membawa damai, shalom yang daripada Allah. Shalom atau damai sejahtera itu mulai dalam keluarga. Tuhan mengutus kita untuk membawa damai itu di dalam keluarga kita yang dalam lingkup yang paling kecil. Keluarga kita yang harus mulai merasakan ada shalom itu. Di dalam rumah tangga kita, setiap anggota keluarga harus merasakan shalom itu, damai, ketenangan itu. Bukan hanya dalam keluarga, di tempat pekerjaan kita, di kantor, di mana kita bekerja. Allah juga menginginkan kita menghadirkan shalom itu ketika kita hadir di sana. Di dalam gereja, Allah juga menginginkan kita untuk menghadirkan shalom itu. Bukan untuk memberikan berbagai macam penghakiman-penghakiman. Tapi Allah menginginkan kita untuk membawa shalom itu. Di tengah masyarakat yang jauh lebih luas lagi, Allah menginginkan kita juga untuk membagikan shalom itu kepada masyarakat yang belum mengenal tangan kanan dan tangan kiri. Tugas kita lah untuk membawa damai itu kepada orang-orang yang belum menerima damai itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali kalau kita memperhatikan nubuat yang disampaikan oleh Yesaya ini. Yesaya menutup nubuatnya dengan suatu pengharapan besar. Ia melihat ke masa depan. Saat di mana pemerintahan Raja Damai tidak akan pernah berakhir. Kita memperhatikan dalam ayat yang ke-7. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-7. Ini adalah penutup dari bagian yang disampaikan oleh Yesaya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Raja Damai bukan hanya janji sesaat, 1-2 hari kamu akan damai. Tetapi Raja Damai ini menjanjikannya untuk selama-lamanya. Dan di tengah dunia yang masih bergejolak ini, kita boleh yakin bahwa damai itu tidak akan hilang. Karena sumbernya bukan dari dunia. Sumbernya ada dalam Kristus sendiri. Kalau saya dan saudara sudah memiliki Kristus dalam diri kita, maka ada damai itu harusnya ada dalam diri saya dan saudara. Orang yang sudah memiliki Kristus, dia pasti akan memiliki damai sejahtera itu. Maka Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk hidup dengan menyadari 3 hal ini. Kita telah didamaikan dengan Allah. Kita telah dikuatkan oleh damai Kristus di hati kita. Dan kemudian kita diutus untuk membawa damai di dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, mungkin dunia ini belum damai. Tetapi kalau Kristus benar-benar memerintah di hati kita, maka kerajaan damai itu sudah dimulai dalam hati kita. Di dalam diri kita dan akan meluas melalui kita kepada orang-orang lain. Kuncinya hanya satu. Kalau mau damai yang sejati, ayo datang kepada Yesus. Datang kepada Raja Damai itu. Hanya Yesus yang dapat memberikan ketenangan yang sejati kepada kita. Hal-hal yang lain itu sifatnya sementara, hal-hal yang lain itu sifatnya semu. Hanya Yesus satu-satunya yang mampu memberikan kedamaian sejati kepada saya dan saudara. Percayakan hidupmu kepadanya, engkau akan merasakan damai yang sejati itu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan
kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami boleh belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Raja Damai. Kami menyadari bahwa hidup kami seringkali diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa ketika kami memiliki Kristus dalam diri ini, kami memiliki damai yang sejati. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami mengabaikan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami pikir bahwa damai itu bisa kami dapatkan dengan hal-hal yang lain. Kami pikir damai itu kami bisa dapatkan dengan uang, dengan harta yang banyak. Kami pikir bahwa damai itu bisa kami dapatkan dengan punya koneksi yang banyak, punya teman yang banyak. Kami berpikir bahwa damai itu bisa kami dapatkan kalau kami punya banyak harta kekayaan di dalam dunia ini. Tetapi kami disadarkan bahwa semua hal-hal ini adalah hal yang sifatnya sementara. Tidak akan memberikan damai yang sejati kepada kami. Kami menyadari bahwa hanya Yesus saja yang memberikan damai yang sejati kepada kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau adalah damai yang sejati. Dan kami datang kepada Engkau, biarlah Engkau akan menolong kami. Kami boleh merasakan damai itu. Dan bukan hanya merasakannya secara pribadi. Kami kemudian juga membagikan damai itu kepada orang lain. Orang-orang yang belum merasakan damai yang sejati daripada Allah. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk beberapa anak Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Desi Lapasi, bersyukur dengan Bapak Jeffrey Benyamin, bersyukur bersama dengan anak Diego Bilik. Kami menyerahkan ketiga anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati mereka dalam kehidupan mereka, sehingga sampai pada hari ini mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan dengan Tuhan menuntun mereka dari tahun demi tahun. Tuhan akan terus menuntun ketiga anak-Mu ini supaya mereka tetap merasakan satu sukacita dalam perjalanan hidup mereka. Iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Pak Hans Soeharto bersama dengan Ibu Truida. Tuhan telah memberkati mereka juga dalam pernikahan, sehingga mereka juga boleh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik. Tuhan akan terus menuntun kedua hamba-Mu ini dalam perjalanan pernikahan mereka. Mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka terus mengutamakan Tuhan di dalam perjalanan pernikahan mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi yang utama dalam kehidupan pernikahan mereka. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk beberapa hal, bersyukur untuk Glorify Choir yang sudah mengikuti lomba paduan suara Natal Pemprov Papua Selatan pada beberapa hari yang lalu. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan, untuk rekan-rekan yang sudah terlibat di dalam hal ini. Tuhan akan memberkati mereka terus, supaya mereka terus semakin melihat akan kebaikan Tuhan di dalam perkumpulan dan paduan suara ini. Bukan hanya mengenai lomba, bukan hanya mengenai menang dan kalah, tapi bagaimana Tuhan memproses kami dalam situasi-situasi seperti ini. Tuhan akan terus memberkati setiap rekan-rekan kami yang tergabung dengan paduan suara ini. Mereka akan terus diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk melihat akan kebaikan Tuhan dan memberitakan tentang kasih Tuhan yang besar bagi dunia ini melalui puji-pujian yang dinaikkan. Kami juga bersyukur untuk ibadah Natal sekolah yang sudah berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur bersama dengan Natal Doromom yang juga sudah berjalan pada hari Jumat yang kemarin. Tuhan memberkati semua ibadah Natal yang sudah dilakukan ini. Biarlah ini bukan hanya menjadi satu seremonial saja, tapi ibadah Natal ini mengingatkan kami, menyadarkan kami akan kasih Tuhan yang besar, dan kami boleh menghidupi itu, dan kami terus akan memberitakan tentang kasih Tuhan yang besar itu bagi dunia ini. Kami juga mau berdoa untuk beberapa anak Tuhan yang sedang mengalami sakit pada minggu ini. Kami berdoa untuk anak Vicky, anak dari Bapak Salmon yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong anak kasih ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Doli yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan akan tolong kedua anak kasih ini, biarlah mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan secara sempurna,
obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan pakai juga untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Dr. Desi yang juga mengalami sakit, kurang sehat pada hari ini juga. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan juga akan pulihkan tubuhnya supaya dia boleh pulih secara sempurna dan dia juga boleh bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini beberapa pokok doa yang kami bawa kepada Tuhan. Kami meminta kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong, sanggup untuk menjawab setiap pergumulan dan permintaan-permintaan kami. Jika ada permintaan kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menyatakannya kepada kami. Biarlah kami hanya boleh melihat akan kebaikan Tuhan terus dinyatakan melalui permohonan-permohonan doa yang kami sampaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap hal yang kami doakan pada hari ini. Bukan kehendak kami terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Hamba juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam kami memperingati akan kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Tuhan tolong kami supaya kami tidak kehilangan fokus kepada Engkau ya Tuhan. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepanjang bulan Desember ini. Mungkin itu saja bisa membuat kami teralihkan. Tuhan tolong kami supaya semua kegiatan kesibukan-kesibukan yang ada di bulan Desember ini tidak akan menggeser posisi Tuhan dalam hati kami. Fokus kami tetap terarah hanya kepada Engkau saja. Biarlah Natal tahun ini benar-benar ada sebuah Natal yang bermakna. Kami juga berdoa untuk Bapak Ketua Sinode, Bapak Pendeta Alipin yang akan melayani pada hari Minggu yang akan datang dan juga akan melayani dalam ibadah Natal kami. Tuhan akan tolong hamba-Mu dalam pelayanannya tur Papua selama 1 bulan ini. Tuhan tolong hamba-Mu dimanapun pelayanan yang sedang dijalankan. Dia boleh diberkati oleh Tuhan dan nanti juga boleh tiba di Merauke dengan selamat dan juga boleh melayani bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Lokeng Hong yang akan hadir bersama dengan Bapak Pendeta Alipin juga. Tuhan tolong hamba-Mu dan akan ada satu event yang akan kami adakan pada tanggal 22. Tuhan akan tolong juga supaya event ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan akan tolong supaya kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam kegiatan pertemuan yang akan dilakukan dengan Bapak Lokeng Hong nanti. Kami juga berdoa untuk peserta. Tuhan akan tolong juga supaya akan ada peserta yang cukup sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh tim kecil yang ada. Tuhan tolong. Jika Tuhan berkehendak, Tuhan akan membawa orang-orang lagi untuk datang mengikuti kegiatan mini gathering bersama dengan Lokeng Hong ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya semua kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang disenangkan atas semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan bahwa Yesus adalah satu-satunya Raja Damai. Tidak ada seorang pun yang hidup di luar Yesus menemukan kedamaian yang sejati. Oleh karena itu, mari hiduplah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebagai pujian respon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan persembahan pujian yang akan kita naikkan, kita akan memberikan persembahan saat ini. Mari kita angkat pujian Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anak lahir.
persembahan yang kami berikan hari ini. Tuhan, kami tahu begitu banyak berkat Tuhan di dalam hidup kami. Apalah pemberian kami saat ini Tuhan. Tapi kami mohon belas kasih-Mu kiranya Engkau memberkati apa yang kami berikan. Dengan ketulusan hati kami, pakai Tuhan. Persembahan ini untuk dalam pelayanan ini Tuhan berkati, baik dalam gereja maupun di luar gereja kami. Biarlah membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Apa yang masih ada pada kami Tuhan, beri hikmat kepada kami untuk dapat mengelolanya dengan baik. Jadikan kami terus menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan ingin berikan. Ini doa syukur kami Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan silahkan berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita saat ini. Mari kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah kembali ke rumahmu masing-masing dan jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara dalam menjadi saksi Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai bersaat teduh, pertama Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya,